Shalom Papa Mama, berikut ini panduan orang tua untuk ibadah online King's Kids. Yang pertama, ajak anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan gadget untuk memutar materi ibadah online. Yang kedua, ajak anak untuk mengikuti ibadah dengan baik, yaitu dengan cara ikut melakukan semua yang dilakukan oleh kakak Tuke. Yang ketiga, ingat, anak melihat teladan kita, jadi papa mama harus juga mengikuti dengan antusias. Nah, yang terakhir, tanyakan nilai atau pesan apakah yang anak dapatkan dari ibadah online hari ini. Shalom adik-adik. Wah, Kak Juan, apa kabar Kak Titin? nih? Baik, Kak Titin gimana? Wah, sehat yang pasti, Yes, Kak Juan. puji Tuhan. Adik-adik pasti sehat ya, Kak Juan? Adik-adik pasti sehat dong. Kak Juan, lama banget nih gak ketemu, udah berapa minggu sih? Iya, lama banget. Kalau dihitung-hitung ya kurang lebih 1 bulan kelihatannya, Wah, Kak. pantes kangen, Kak. Emang kenapa sih, Kak? Kok kayak gini ya? Gak enak banget keadaannya. Kenapa ya? Kak Titin tahu, Kak Juan. Karena hari-hari ini lagi ada virus corona, Oh Kak Juan. iya, virus corona. Iya, Tapi nggak perlu khawatir, Kak Juan. Kenapa, Kak? Adik-adik juga nggak perlu khawatir Nggak loh. boleh khawatir. Karena kalau kita ngelakuin rajin cuci tangan, Cuci tangan, terus berjemur, berjemur, dan makan sayuran makan sayur dan buah. dan buah. Nah, itu bakal jaga kita, Kak Juan. Oh gitu toh Kak, iya benar. Tapi menurut Kak Juan ada yang lebih penting Kak. Apa tuh, Kak Juan? Selama masa liburan di rumah nih ya, kita nggak Iya. masuk sekolah, bekerja di rumah, aktivitas di rumah, kita tetap harus taat. Nah, Taat taat yang Kak. gimana, Kak Juan? Wah, ada banyak Kak kalau ngomongin taat. Cuman nih adik-adik kakak mau ingetin, kita harus tetap taat, terutama nih yang sekolah, berarti taat sama bapak ibu guru ya, harus tetap belajar. Walaupun di rumah ya, Kak Juan. Benar Kak Titin. Dan yang paling penting lagi nih Kak, Iya. tetap harus taat sama mama papa. Betul, Kak Juan. Nah. Karena itu yang terutama ya, Kak Yes, Juan. bener banget. Wah, kayaknya udah yuk Kak Juan. Udah rindu nih mau ibadah, Iya, Kak ayo, Juan. ayo deh, kita Yuk, mulai aja deh. Yuk, adik-adik yang masih main, yang masih lari-lari, yang masih ada di luar rumah, yuk masuk. Yuk, Kita ayo, mau ibadah ayo. hari ini. Dan udah, wah sepertinya udah duduk semua, Kak Juan. Pinter. Yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, Yes. kita mau berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat hari Minggu yang indah ini. Kami boleh beribadah walaupun di rumah, tapi tidak mengurangi sukacita kami. Sebentar kami mau memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan kami mau menyenangkan Tuhan hari ini. Urapi kami semua ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk Kak Juan, kita langsung mau memuji Tuhan. Ayo Kak Titin, ayo Kak Noel. Kring 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 suara weker berbunyi, tandaku harus bangun pagi-pagi. Lipat tangan, tutup mata, terima kasih Tuhan untuk mimpi indah. Oh senangnya hatiku, karena ini hari Minggu, ku pergi sekolah minggu, bernyanyi memuji Yesus Tuhanku. Kring 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 suara weker berbunyi, tandaku harus bangun pagi-pagi. Lipat tangan, tutup mata, terima kasih Tuhan untuk mimpi indah. Oh senangnya hatiku, karena ini hari Minggu, ku pergi sekolah minggu, bernyanyi memuji Yesus Tuhanku, bernyanyi memuji Yesus Tuhanku, bernyanyi memuji Yesus Tuhanku. Wah Kak Juan, udah enak nih badannya. Udah Siapa enak. yang siap memuji Tuhan lagi nih Kak Juan? Aku dong, Kak. Yuk teman-teman, adik-adik semua siap-siap ya. Ayo Kak Noel. Ayo Kak.
mau taat, ku mau setia kepadamu. Yesusku, ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu. Oh Yesusku, bagiku Kau yang terutama. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyerahkan hatimu yang utama bagiku. Oh Yesusku, bagiku Kau yang terutama. kita mau nyanyi di awal ya. Ku mau taat, ku mau setia kepadamu. Yesusku, ku mau sayang dan perhatikan sesamaku. Dalam kehidupanku, ku pegang kebenaran-Mu. Oh Yesusku, bagiku Kau yang terutama. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu yang utama bagiku. Oh Yesusku, bagiku Kau yang terutama. Sekarang sambil bertepuk tangan. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu yang utama bagiku. Oh Yesusku, bagiku Kau yang terutama. Kau yang terutama, yang utama bagiku. Kau yang terutama dalam hari-hariku. Menyenangkan hatimu yang utama bagiku. Oh Yesusku, bagiku Kau yang terutama. Bagiku Kau yang terutama. Bagiku Kau yang terutama. Kau yang terutama. Wah, Kak Juan sudah memuji Tuhan. Tadi kita udah memanaskan badan, Kak. Iya, Icebreaker. icebreaker. Kurang apa ya, Kak Juan? Kak Juan tahu Kak, kita sama-sama kurang masuk ke penyembahan, Oh Kak. iya benar, Kak Juan. Nah, Kak Juan. yuk adik-adik, kakak ajak kita mau sama-sama tutup mata kita. Kita mau sama-sama angkat tangan kita yuk. Buat mami, buat papi, boleh dibantu anak-anaknya. Kita mau sama-sama belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Lewat tutup mata, angkat tangan kita. Yuk, kakak ajak kita mau sama-sama lipat tangan, tutup matanya. Kakak mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat setiap kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau penyertaan-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, biar kami mau masuk Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Masuk dalam penyembahan Bapa. Sertai kami Tuhan. Terus Tuhan penuhi kami dengan api Roh-Mu Bapa. Terima kasih dalam nama-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya. Mari adik-adik, kakak ujang kita mau sama-sama nyanyikan satu pujian. Sama-sama katakan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Katakan. Dengan minyak yang baru, urapi
Tuhanku. Urapan-Mu bebaskan hidupku. Katakan satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa kami Tuhan, lebih lagi Bapa, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari sekali lagi dari awal nyanyikan pujian ini sungguh-sungguh buat Tuhan. Katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Katakan dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, urapiku mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Katakan, urapan-Mu bebaskan hidupku. Sama-sama katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa kami Tuhan, lebih lagi Bapa. Katakan, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Yuk adik-adik, dengan tangan yang terangkat di hadapan Tuhan, tutup mata buat Tuhan. Katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Kau jamah kami Tuhan, seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Sekali lagi katakan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa kami lebih lagi Bapa, nikmati hadirat-Mu. Kau jamah kami Tuhan, seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Katakan, urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah kami, urapan-Mu mengubah hidupku. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau satu Tuhan yang kami rindukan Tuhan, untuk kami tetap Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami setiap anak-anak-Mu Tuhan mau tetap dalam hadirat-Mu Tuhan, tetap dalam naungan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan mau mempersiapkan kehidupan kami Tuhan, mempersiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan, untuk kami mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu Bapa. Biar Kau yang berkati Tuhan setiap firman yang masuk Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Bapa. Biar bertumbuh, berbuah lebat Tuhan dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus dalam nama Bapa yang siap mendengar firman Tuhan dengan suara yang keras. Sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Uli. Nah, hari ini siapa yang siap dengerin firman Tuhan? Kita mau ambil posisi yang terbaik, kita mau sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang duduk yang rapi, kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Dan jangan lupa siapin Alkitabnya, sama-sama kita mau buka di Yohanes 10 ayat 1 sampai 18. Nanti adik-adik baca di rumah ya. Dan sekarang kita mau baca bareng-bareng
Yohanes 10 ayat 11 sampai 15. Kakak tunggu yang sudah siap, kita baca bareng-bareng. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, sebelum dengerin firman Tuhan, kakak mau cerita. Pada tanggal 1 Januari 2017, ada sebuah kapal wisata. Nah, kapal ini menuju ke Kepulauan Seribu. Dalam perjalanan, kapal ini tiba-tiba terbakar. Padahal di kapal itu banyak penumpangnya. Dan apa yang terjadi? Semakin besar apinya dan kapalnya pun mulai terbakar. Dan tahu nggak adik-adik? Kapten yang harusnya melindungi setiap penumpang yang ada, dia justru melarikan diri. Dia pergi melarikan diri, nggak memikirkan penumpangnya. Dan akhirnya semua penumpang yang di kapal itu mati. Dan kapalnya pun terbakar, hangus tak tersisa. Nah, firman Tuhan hari ini ada kaitannya tentang seorang kapten. Wah, apa itu? Kita mau dengerin tentang gini, cerita tentang gembala upahan dan gembala yang baik. Yang pertama kakak mau jelasin dulu tentang gembala upahan. Gembala upahan adalah gembala yang menjaga kawanan dombanya. Tapi ketika serigala datang, gembala ini lari. Gembala ini pergi dari domba-dombanya untuk menyelamatkan diri. Sama seperti kapten tadi, dia nggak memikirkan penumpangnya. Nah, gembala ini juga sama. Dia nggak memikirkan domba-dombanya. Padahal serigala datang, harusnya gembala itu melindungi. Tapi gembala upahan, dia pergi, dia melarikan diri. Sehingga apa? Sehingga domba-dombanya diterkam oleh serigala, dicerai-beraikan. Gembalanya melarikan diri dengan tenang, tapi domba-dombanya ketakutan. Itu dia cerita tentang gembala upahan. Dia nggak memikirkan domba-dombanya. Nah, cerita yang kedua adalah tentang gembala yang baik. Gembala yang baik kebalikan dari gembala upahan. Dia menjaga setiap kawanan dombanya dengan baik. Nah, ketika serigala datang, dia melindungi domba-dombanya. Bahkan gini, dia rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Itu adalah gembala yang baik. Kakak mau tanya, kita punya gembala yang baik, yaitu siapa namanya? Siapa? Ya, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus selalu melindungi kita, selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Selain melindungi kita, gembala yang baik juga mengenal setiap domba-dombanya. Nah, Tuhan Yesus juga mengenal setiap kita. Siapapun kita, dimanapun kita, Tuhan Yesus mengenal setiap kita. Tuhan Yesus mengenal adik-adik, Tuhan Yesus kenal mami-mami, kenal papi-papi, karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dan sebagai domba yang baik, kita juga harus mengenal gembala kita. Kita harus mendengar suara gembala kita. Dengan cara apa? Baca firman, berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan. Maka kita akan dengar suara gembala kita. Nah, hari-hari ini kita semakin dengar nih tentang yang namanya virus corona yang menyerang kehidupan kita, yang menyerang adik-adik, keluarga, bahkan teman-teman adik-adik, yang membuat kita semakin takut, semakin khawatir, dan gini hidup kita semakin terancam. Kakak hari ini mau kasih tahu bahwa kita nggak boleh takut, kita nggak boleh khawatir. Karena apa? Kita punya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik melindungi kita dari setiap ancaman, bahkan dari setiap ketakutan, kekhawatiran. Makanya kita harus dekat dengan gembala kita. Dan kita harus tetap tenang. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus
bahwa Tuhan Yesus akan selalu menjagai dan melindungi kita dari serangan dan ancaman apapun. Nah, adik-adik bisa terapin di rumah. Ketika mami papi khawatir, ketika saudara khawatir, keluarga khawatir, adik-adik bisa menguatkan bahwa gembala kita gak akan pernah meninggalkan kita. Gembala kita akan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di saat ketika kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, bahkan merasa terancam, ingat, Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita. Kesimpulan dari cerita ini adalah kita tahu bahwa gembala upahan adalah gembala yang hanya melindungi domba-dombanya, tapi ketika ancaman datang, dia akan lari, dia akan pergi, bahkan dia nggak ingat lagi dengan domba-dombanya. Tapi gembala yang baik adalah gembala yang melindungi domba-dombanya, bahkan dia rela menyerahkan nyawanya untuk melindungi domba-dombanya. Kita punya gembala yang baik, yaitu siapa? Ya, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Bahkan di tengah ancaman, di tengah hal-hal yang membuat kita takut, Tuhan Yesus ada. Bahkan Tuhan Yesus selalu menjagai dan melindungi kita. Tuhan Yesus selalu merawat dan memberi makan setiap kehidupan kita. Jadi adik-adik, kita gak perlu takut lagi. Dan Tuhan Yesus mengenal setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus mengenal nama demi nama setiap kita. Dan kita sebagai domba yang baik harus mendengar gembala yang baik. Harus mendengar Tuhan Yesus. Harus rajin baca firman. Harus rajin berdoa. Harus rajin memuji Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus bisa dekat dengan kita. Nah, kakak mau bilang, kita gak perlu khawatir lagi, kita gak perlu takut lagi, kita mau serahkan kepada gembala kita yang baik. Karena gembala yang baik akan melindungi setiap kita. Dan yang terakhir, kita mau baca ayat hafalan kita yang diambil dari Yohanes 10 ayat 14. Yang sudah siap, yuk sama-sama baca dengan Kak Uli. Yuk, Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, adik-adik hafalin selama seminggu ini ya ayat hafalan ini. Itu dia firman Tuhan hari ini. Kakak percaya setiap kita, dimanapun kita selalu terhubung dengan Tuhan. Dan yang terlebih lagi, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Yuk kita mau berdoa sama-sama. Kita mau akhiri ibadah kita mau berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya setiap firman yang kami dengar akan tertanam dalam kehidupan kami. Dan kami gak perlu takut lagi, gak perlu khawatir lagi. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, yang rela mengorbankan apapun demi kami. Dan kami akan terus mengenal Tuhan, dan kami akan taat terus kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk mama, papa, dan keluarga. Tuhan yang memberkati setiap mama, papa, dan keluarga kami. Tuhan, jagai, berikan kesehatan, kekuatan, bahkan sukacita dan damai sejahtera turun atas kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.